Oh, udah ada yang on cam nih, mantap, mantap. Oke, teman-teman. Sebelumnya makasih banyak ya, teman-teman, udah join di kelas TOEFL Preparation Class atau TPC ini. Sebelumnya, teman-teman, perkenalin, nama aku Atin, aku selaku moderator satu, dan di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama moderator dua. Halo, Kak Amel. Halo Kak, hi everyone, nice to Halo. know you, nice to see you juga. Perkenalin, nama lengkap aku Amelia Teresa, biasanya dipanggil Amel. Aku moderator 2. Kalau misalkan di Instagram kalian mantengin nih yang bikin story siapa, itu kerjaan aku. Kerjaan aku Wah, bikin admin story. IG juga ternyata ya. Admin IG ternyata. Dan kalau Iya. misalkan untuk dokumentasi itu juga bagian aku. Jadi rekaman kelas up ke YouTube itu tugas aku. Foto-foto kelas juga itu tugas aku. Sekian perkenalan Oke. singkat dari aku. Kak Amel ini kayaknya multi talent banget ya. Kak Amel boleh dikenalin dong asalnya dari mana nih? Mungkin teman-teman di sini pada kepo gitu. Oh, asal aku ya. Asal aku Batam. Batam. Lahirnya Batam. Mm-mm. Karat di Batam. Mm-mm. Oke, dari Batam. Berarti ini ya, kalau liburan ke Singapura ya, Kak? Kalau ya iya sih karena dekat sama Kadang Singapura ya. kadang Iya iya. Iya. Amel ke Aceh Gak kak. salah, gak salah. Oke. Oh ya teman-teman, sebelumnya kenalin teman-teman. Tadi aku lupa nyebutin asal daerah ya. Aku dari Cimahi, Jawa Barat. Mungkin di sini teman-teman ada yang dari Jawa Barat nih, bisa say hello juga atau enggak bisa chat Zoom gitu, biar nanti kita kenalan lebih dekat ya. Abdi Halo Teteh. Halo, halo. Oke, teman-teman. Mungkin karena udah jam 19.09 juga ya, teman-teman. Kita langsung aja nih. Mungkin teman-teman udah nggak sabar buat belajar. Nah, kita sebelum belajar nih, kita harus kenal dulu dong sama pengajarnya. Nah, siapa sih pengajarnya? Ada yang tahu nggak sebelumnya nama pengajarnya siapa? Mungkin ada yang udah tahu. Bisa Saya tulis Kak, di chat Zoom, iya? Kak Amar ya? Bukan, bisa Tetot, Kak, bisa bukan Kak. Kak Amar. Kak Kak Amar itu Zafira. foundernya. Kak Zafira. Iya, betul, Kak Zafira. Wah, Kak Teguh ya, Kak Teguh udah hafal ya. Kok teguh Kak? Oh, Teguh ya. Sorry, sorry. Kak Teguh ini udah hafal calon pengajar batch berikutnya kayaknya. Oke, nama lengkapnya benar, benar namanya itu Kak Zafira. Untuk nama lengkapnya, sebentar ya teman-teman. Nah, untuk nama lengkapnya adalah Kak Zafira Ayusti Abrar. Mungkin aku bisa share ini ya, perkenalan CV-nya. Oh ya, sebelumnya sebelumnya di sini juga Kak Zafira udah masuk. Halo Kak Zafira. Halo, oke aku on cam sekarang. Oke. Halo semuanya. Halo Kak Zafira. Aku pin Halo ya. Kak. Oh, sebentar. Oke, aku langsung aja nih kenalin CV Kak Zafira. Nah, udah kelihatan belum teman-teman? Udah kelihatan belum teman-teman CV-nya? Belum Kak. Oh, belum kelihatan ya. Udah nih sekarang Oke. udah Ya kelihatan. udah. Waduh, kepencet, sorry. Kita ulang lagi. Nah, sekarang gimana nih? Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Kalau udah kelihatan, ini dong Udah. kasih reaction. Oke, udah kayaknya ada yang ngangguk-ngangguk nih. Kak Dimas kayaknya udah ngangguk-ngangguk. Oke, makasih Kak Dimas. Oke, di sini jadi nama pengajar kita kali ini ada Kak Zafira Ayustri Abrar yang videonya sedang dipin. Kak Zafira ini lulusan dari ini Bachelor Degree in Psikologi dari UGM. Wah, terus juga magna cum laude. Wah, pinter banget nih Kak Zafira nih. Terus juga punya banyak pengalaman di ini ya, jadi tutor ya, Kak. Nah,
Nah, ini punya banyak pengalaman juga Kak Zafira jadi tutor, yaitu jadi online TOEFL tutor, IELTS tutor, TOEFL ITP tutor, English tutor, dan lain-lain. Tentunya nggak usah diragukan lagi ya pengalamannya Kak Zafira. Terus juga ini award scholarship juga ternyata. Ada Academic Achievement Improvement Scholarship, beasiswa peningkatan prestasi akademik. Oke. Kemudian juga ada Most Outstanding Student dengan 3,9 GPA. Ternyata selain bahasa Inggris, Kak Zafira juga jago bahasa Perancis, teman-teman. Bisa nih nanti sekalian belajar bahasa Perancis ya, dikit-dikit ya. Oke. Oke, mungkin itu ya perkenalan singkat tentang CV-nya Kak Zafira. Aku stop share dulu. Oke. Mungkin dari Kak Zafira sebelum kelasnya dimulai ada yang mau disampaikan dulu, Kak? Apa ya? Oh, mungkin ini aja deh. Aku pengen tahu dari teman-teman yang ikut kelas kali ini ada yang udah pernah ambil TOEFL belum? Udah pernah ngambil tesnya, entah itu prediction atau mungkin TOEFL ITP gitu. Pernah, Kak. Mau tahu Aku dulu aja. Oh, oke, udah ada yang pernah nih. Tahun berapa, Pernah. Kak, kalau boleh tahu? tahun 2018 ITP, Kak. Oh, 2018. Oke. Menurut Kakak hasilnya gimana? Memuaskankah? Hasilnya karena pas kali tes di atas 500 ya syukur, Kak. Oh ya, alhamdulillah. Oh, udah nggak usah ikutan kelas ini berarti Kak kalau kayak gitu. Janganlah, Kak. Masih banyak tips trik yang belum kita ketahui. Oke, siap. Makasih Kak Teguh udah sharing. Ada yang lain yang udah pernah udah pernah ambil tes? Oh, ini ada Kak Wahyuni bilang belum Kak, baru kali ini. Oh, oke. Berarti baru mau belajar ya. Mantap. Kayaknya yang lain belum pada ini ya, belum pada pernah ambil tes ya. Oke, berarti aku bisa ngira-ngira nih aku ngajarinnya kayak gimana karena kan kalau belum pernah kan belum familiar, jadi perlu dari awal gitu ngajarinnya. Itu aja mungkin pertanyaan awal. Oke, Kak Zafira. Ternyata ada yang pernah ambil tes juga ya. Oke, teman-teman, sebelum kelasnya dimulai nih, aku mau share rules-nya lagi ya, teman-teman. Mungkin teman-teman tadi ada yang baru masuk, jadi belum sempat baca rules-nya di chat Zoom. Aku kirimin lagi, sekalian aku bacain juga. Sebentar. Nah, ini untuk rules yang pertama, teman-teman wajib mengganti nama Zoom teman-teman dengan format nama lengkap underscore instansi. Ayo teman-teman yang belum diganti siapa aja nih? Ada Kak Silmi Munawaro, ada Kak Dini Elviani, Nur Ainun Rambe, dan lain-lain. Segera diganti ya. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, serta mencari tempat yang nyaman untuk belajar, biar nanti materinya cepat masuk, teman-teman. Kemudian yang ketiga, jika 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa konfirmasi, maka dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian, segala bentuk keinginan kelas, misalnya teman-teman mau sholat isya atau kebelet pipis nih, pengen ke toilet, bisa izin melalui aku, Kak Atin, atau bisa izin melalui moderator 2, yaitu tadi ada Kak Amel, bisa via chat Zoom atau via WhatsApp ya. WhatsApp saya ada di grup. Kemudian yang kelima, wajib on kamera. Buat teman-teman yang bisa on kamera, bisa ini ya, bisa izin juga ya. Kemudian yang keenam, jangan lupa untuk mute Zoom kecuali saat bertanya, agar kondisi kelas itu kondusif, teman-teman. Nah, ada pengumuman satu lagi nih, teman-teman. Setiap minggu itu akan ada weekly appreciation. Di sini, di kelas ini kita akan ada 8 pertemuan, mohon maaf, satu minggu itu 2 kali pertemuan. Nah, setiap minggu itu akan ada weekly appreciation dengan 3 kategori, teman-teman, yang berhak mendapatkan a certificate. Yang pertama itu, most active in the class. Indikatornya apa? Yaitu teman-teman wajib aktif bertanya, menjawab pertanyaan, dan on kamera. Kemudian, yang kedua itu top quiz score. Nah, nanti teman-teman bakalan ada kuisnya nih. Buat teman-teman yang mendapatkan skor tertinggi, itu nanti akan mendapatkan certificate. Kemudian yang ketiga, most active in social media.
teman-teman nih yang suka bikin story atau mungkin di sini ada content creator, bisa banget nih bikin Insta story atau bikin kegiatan keseruan belajar selama di kelas TPC terus diupload ke SG atau enggak di feeds IG tuh boleh banget. Dan jangan lupa juga teman-teman buat tag akademisi.lpg. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang weekly appreciation sama rules ini? Mungkin ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyain atau ini tulis aja di chat Zoom. Kalau misalkan sudah jelas, langsung kasih reaction-nya aja ya. Oke, Kak Dwi, saya izin sholat Isya, Kak. Udah azan. Baik, Kak. Instansinya apakah kalau kita udah kerja? Oke, mungkin bisa ini ya, bisa instansi kampus sebelumnya atau sekolah sebelumnya. Maaf Kak, kalau minum selama meeting boleh gak Kak? Em, boleh buat minum, tapi ini ya, jangan lupa off cam sebentar. Nanti kalau misalkan udah selesai minum, langsung on cam lagi. Oke teman-teman, sambil berjalan aja ya, biar menghemat waktu juga. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawabin juga via chat atau via chat Zoom atau chat WA teman-teman. Karena waktunya udah jam 19.18 nih, bisa langsung aja kita serahkan kembali kelasnya kepada Kak Zafira selaku pemateri. Terima kasih Kak Atin. Aku lupa tadi nanyain satu hal lagi sebenarnya. Kalau teman-teman di sini prefer aku ngejelasin materi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Soalnya kan ini kan biar kaliannya paham juga gitu. Takutnya nanti kalau misalkan aku full English, mungkin ada yang apa namanya kan harus bekerja keras gitu mikir 2 kali misalkan gitu. Kalau teman-teman prefernya gimana? Aku ngikut teman-teman. Enaknya gimana? Bebas, Kak. Oke, ada yang bilang bebas. Ini ada yang bilang 2 bahasa, nggak apa-apa Kak. Ada yang bilang bahasa Indonesia aja. Oke, berarti nanti menyesuaikan ya. Kalau PPT yang aku bikin bahasa Inggris sih sebenarnya. Jadi mungkin kalian baca PPT-nya pakai bahasa Inggris, mungkin aku ngejelasin pakai bahasa Indonesia gitu ya. Fleksibel aja nanti. Oke, terima kasih. Kalau gitu aku izin share screen dulu ya. Oke, Kak. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke, sip. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Senang banget nih uh, bisa mengajar bahasa Inggris kembali karena aku terakhir ngajar tuh kayaknya udah berapa bulan yang lalu ya. Mungkin hampir setahun tapi nggak sampai setahun sih. Aku terakhir ngajar itu awal tahun ini. Jadi senang banget akhirnya bisa ngajar lagi, bisa ketemu teman-teman baru lagi, orang-orang baru lagi gitu dan kita bisa sharing-sharing gitu. Mungkin kalau aku sebenarnya menghindari kata-kata ngajar sih karena sebenarnya bukan berarti karena aku tutor di sini bukan berarti aku yang paling jago di sini, enggak juga. Aku juga masih belajar. Jadi kita lebih ke sharing knowledge aja kali ya. Kita sama-sama belajar gitu untuk topik hari ini kita seputar listening comprehension. Jadi kita kan akan ketemu 8 kali nih pertemuan. Hari ini kita bahas listening, kemudian nanti pertemuan berikutnya juga bahas listening. Jadi setiap section di TOEFL itu akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Jadi total 8. Oke, yang pertama sekarang kita akan bahas listening comprehension. Jadi sebelum bahas sebelum masuk ke tips and triknya gitu ya. Menurutku akan lebih baik kita tahu dulu listening comprehension di TOEFL itu kayak apa sih sebenarnya. Maksudnya dia itu soalnya kayak gimana, durasi waktunya berapa lama gitu ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang udah pernah ambil TOEFL udah tahu ini ya. Cuman ini mungkin aku ulangi sedikit lagi untuk teman-teman yang belum pernah ambil TOEFL atau akan mengambil TOEFL dalam waktu dekat. Jadi listening comprehension dalam TOEFL itu terdiri atas 3 bagian. Ada part A, part B, sama part C.
Nah, part A itu dia short dialogues. Jadi short dialogues ini maksudnya percakapan antara dua orang doang, dan itu masing-masing orang cuman apa? Dia cuman ngomong satu kalimat. Jadi kayak misalkan si A ngomong bla 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 bla, dilanjutin atau ditimpali atau dijawab oleh si B bla 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 bla. Habis itu langsung setelah itu naratornya di audio itu akan bilang apa namanya, akan nyebutin pertanyaan dari dialog singkat yang diomongin sama si A dan si B tadi. Jadi cuman gitu doang, percakapannya nggak sampai 1 menit, cuma beberapa detik. Itu untuk part A. Nah, part A itu ada 30 soal isinya, dan setiap soal itu apa namanya, diwakili oleh satu short dialogue. Ini A-nya kebanyakan ya, pertanyaan A-nya banyak banget 3. Ya kayak gitu untuk yang part A. Kemudian part B. Nah, part B itu dia bentuknya conversations. Jadi conversations itu lebih banyak nih percakapannya. Memang tetap seingatku kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah, seingatku itu masih tetap 2 orang yang bercakap-cakap gitu. Cuman apa namanya, lebih panjang durasinya. Kalau tadi kan orang pertama ngomong satu kalimat doang, yang kedua ngomong satu kalimat doang, terus langsung naratornya ngasih tahu pertanyaannya apa gitu kan. Kalau part B itu lebih banyak yang diomongin, jadi mereka saut-sautan itu banyak, mungkin bisa sampai 1 menit mungkin percakapannya kayak gitu. Jadi lebih panjang conversation di part B ini. Dan setiap conversation atau setiap audio conversation yang kita dengar itu akan dilanjutkan dengan sekitar 4-5 pertanyaan. Jadi dengan total 2 conversations untuk part B itu kurang lebih ada 8 pertanyaan. Jadi 8 pertanyaan ini aku pakai tanda kayak gini agak melengkung, garis melengkung, itu maksudnya nggak saklek 8 pertanyaan, kadang bisa 7, kadang bisa 9 gitu. Jadi nggak pasti kalau untuk part B dan juga part C. Kalau part A pasti 30. Oke, lanjut. Terus part C itu talks. Nah, talks ini maksudnya adalah monolog dia bentuknya. Jadi biasanya kalau part C itu audionya itu berupa seorang dosen yang lagi ngasih kuliah gitu ke murid-muridnya atau ke mahasiswanya. Biasanya sih kayak gitu. Sebentar. Kalau nggak salah mungkin durasinya bisa sekitar 3-4 menit. Durasi ininya ya, durasi dia kuliahnya, durasi audionya sekitar itu. Dan di part talks masing-masing itu mungkin sekitar 4 pertanyaan gitu ya. Jadi total 12 pertanyaan. Jadi kalau di total listening itu ada 50 gitu. Supaya kalian apa ya, tergantung target skor kalian ya, tapi kalau menurutku pribadi seenggaknya aiming for 28, mungkin seenggaknya 28 soal benar dari 50 gitu. Biar aman gitu. Terus durasinya itu di sini aku tulis 30-40 menit. Jadi seperti sini aku bentuk audionya, tapi kalau itu ngerjain dalam format jadi maksud atau ITP gitu ya, itu kan tetap pakai PPM Pencil ya. Nah itu biasanya ada waktu transfer. Jadi kalian bisa ngerjain atau kalian bisa nulis jawaban kalian di lembar soalnya, mungkin diperbolehkan kayak gitu, atau dikasih kertas coret-coretan gitu buat nulis. Nanti setelah itu baru kalian pindahkan jawaban kalian ke lembar jawabannya. Nah itu dikasih waktu kurang lebih 10 menit untuk transfer jawabannya. Jadi makanya di sini aku tulis durasi 30-40 menit. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan fokus bahas listening part A. Part A itu tadi ya, yang short dialogues, totalnya 30 soal itu tadi. Kita akan bahas itu. Nah, strateginya sendiri, ini masih aku tuliskan strategi secara umum ya, belum masuk ke tiap soal gitu, strategi detail tiap soal. Ini untuk secara umumnya. Nah, ini nomor 1 ini trik yang menurutku, nggak tahu ya, kalau orang yang udah beneran belajar TOEFL nih, serius belajar TOEFL harusnya udah tahu. Jadi setiap kali kalian dengar percakapan di part A, listening gitu ya, kalian fokus sama orang kedua yang ngomong, atau dengan kata lain fokus on the second line of the conversation.
Jadi misalkan ada si X ngomong bla 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 bla, habis itu nanti kan si Y akan menjawab. Nah, fokuslah ke apa yang dikatakan oleh si Y ini, karena biasanya jawaban dari pertanyaan di situ itu akan terkandung di kata-kata yang diomongin si Y tadi. Gitu. Jadi ini adalah tips yang nomor satu yang harus kalian pegang pokoknya kalau kalian mengerjakan listening part A. Terus yang nomor dua, jadi kan tadi udah tuh kalian harus perhatikan lebih memperhatikan atau lebih fokus ke apa yang diomongin speaker yang kedua gitu. Nah, bisa jadi nih jawaban yang ada di pilihan jawaban untuk soal itu adalah restatement dari keyword atau idea yang ada di second line of the conversation tadi. Jadi biasanya kata-kata itu nggak persis sama. Misalkan kalian dengar kata misalnya kalian dengar kata grand, GRAND ya, grand, diomongin sama orang di apa namanya di share dialognya tadi. Misalkan si Y ngomong kayak gitu. Nah, mungkin kalian akan mencari pilihan jawaban yang mengandung kata grand. Padahal di pilihan jawaban itu adanya kata big misalkan. Nah, grand sama big itu kan sama-sama besar gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi biasanya pilihan jawaban yang ada itu merupakan sinonim atau restatement dari apa yang kalian dengar di audio. Jadi jangan karena kalian dengar kata grand terus kalian nyari kata yang benar-benar grand tertulis di pilihan jawaban, itu biasanya nggak akan kalian temui. Jadi memang bentuknya sinonim biasanya. Oke, next. Yang ketiga itu, nah ini ada beberapa hal atau ada beberapa ya ada beberapa hal yang biasanya itu emang ya tiap TOEFL tuh pasti ada soal tentang itu gitu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di slide-slide berikutnya. Terus kemudian, nah ini, jadi listening part A itu kan ada 30 soal nih. Nah, kalian perlu ingat kalau soalnya itu akan berangsur-angsur menjadi lebih sulit. Gitu. Jadi nomor 1 sampai 5 itu pasti soal paling gampang di listening part A. Kemudian soal nomor 26 sampai 30 itu pasti yang paling sulit. Jadi tingkat kesulitannya akan berprogres dari paling mudah ke paling sulit. Dan kalau listening, karena kita terpaku sama audio ya, jadi kita nggak mungkin bisa, ngerjain nomor 26 dulu lah. Nggak mungkin bisa, karena kan tergantung sama audio. Audio pasti urut dari awal. Gitu. Oke, selanjutnya, nah, karena TOEFL ini sifatnya dia nggak ada penalti, jadi nggak kayak ini ya, sekarang istilahnya apa sih, SNBT, apa sih dulu waktu aku istilahnya SBMPTN, aku lupa ujian masuk kuliah gitu loh. Nah itu nggak ada penalti untuk jawaban salah. Kalau misalnya itu kan setahu aku ya dulu waktu zaman aku masuk kuliah, itu misalkan jawaban kita salah nanti poinnya -4. Misalkan kayak gitu. Nah, itu nggak kayak gitu kalau TOEFL itu. Jadi, misal pun kalian bener-bener nggak denger atau nggak nangkep gitu apa yang diomongin di audio gitu, udah kalian tebak aja lah. Ngasal juga nggak apa-apa, siapa tahu benar gitu. Jadi, jangan pernah ada soal yang kalian skip gitu. Kalau nggak yakin, tebak aja nggak apa-apa. Terus, nah nih nomor 6. Kalaupun kalian benar-benar nggak paham nih keseluruhan dari dialognya, short dialognya itu ada tipsnya lah istilahnya gitu. Kalau kalian cuma paham atau cuma mendengar atau cuma menangkap beberapa kata atau ide aja nih, coba kalian cari restatementnya atau sinonimnya gitu di pilihan jawaban. Kalau misalnya kalian nggak ngeh sama sekali itu, maksudnya nggak ada kata yang tertangkap sama kalian gitu di second line of the conversation gitu, kalian pilih pilihan jawaban yang terdengar paling nggak sama apa yang kalian dengar. Soalnya biasanya pilihan jawaban di TOEFL terutama listening ya itu tuh suka nipu. Jadi dia pilihan jawabannya itu mengandung kata-kata yang seolah-olah mirip dengan apa yang kita dengar di audio, padahal enggak sebenarnya. Cuman mirip aja bunyinya. Gitu. Nah, itu berusaha untuk mengecoh kalian tuh, jangan sampai terkecoh. Makanya di sini di poin berikutnya dibilang, jangan pernah memilih suatu jawaban karena dia terdengar mirip atau sama dengan apa yang kalian mencoba. Gitu. Pilih itu general strategy. Nah,
sekarang baru kita masuk ke strateginya per soal gitu kali ya. Jadi sebenarnya ada 6 hal yang perlu kita bahas, gitu, perlu kita pelajari bareng-bareng untuk listening part A. Tapi hari ini akan aku kelompokkan atau aku persingkat jadi 4 dulu aja gitu ya, karena waktunya nggak akan cukup kalau misalnya mau 6-6-nya dibahas sekarang. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke strategies ya. Nah, ada 3 skill yang perlu dikuasai nih untuk bisa untuk bisa dapat skor TOEFL yang bagus, yang sesuai dengan harapan kalian. Yang pertama, tadi udah disebutkan ya, fokus ke second line, fokus ke kata-kata yang diucapkan oleh orang kedua. Tuh. Kemudian skill yang kedua, pilihlah jawaban yang mengandung sinonim atau restatement dari apa yang diomongkan oleh orang kedua. Kemudian skill yang ketiga, hindarilah kata-kata yang terdengar mirip dengan yang kalian dengar di audio. Oke, sekarang masuk ke, nah, gini. Jadi balik lagi ini aku ingatkan lagi, berulang kali sebenarnya dari tadi kalau dilihat-lihat. Jadi memang kalau menurutku hampir semua jawaban untuk listening part A itu ada di second line of the conversation. Gitu. Jadi itu yang perlu kalian perhatiin banget. Contohnya nih, ini transkrip dari audio yang ada di TOEFL ya. Nih, jadi ada 2 orang yang ngomong, ada man sama woman. Nah, si woman ini orang yang ngomong nomor 2 kan, dia ngomong kedua, berarti yang perlu kalian perhatikan banget adalah apa yang dibilang sama si woman ini. Nih contohnya, nih aku reka ulang gitu ya percakapannya. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, terus lanjut naratornya nanya, what does the woman say about Billy? Nah, terus in your textbook you read. Nah, yang pertama, A, jawabannya di sini, it was the first time he made a mistake. Terus yang B, he forgot to write his paper. Terus yang C, he turned in the paper in the wrong place. Terus D, he didn't remember to submit his assignment. Itu jadi ada 4 pilihan jawaban di sini. Kita kan perlu memperhatikan apa yang diomongin orang kedua, karena ternyata memang kalau di sini untuk soal ini jawabannya memang terkandung di situ ya. He forgot to turn in his research paper. Dia lupa menyerahkan atau submit gitu ya. Dia lupa submit research papernya. Berarti kita ngambil idenya tuh. Tahu nih idenya kayak gitu ya. Apa yang dibilangin sama si woman. Terus kita lihat di pilihan jawaban nih. Di pilihan jawaban itu apa yang idenya sama kayak gitu. Kalau dilihat-lihat yang sama itu adalah yang D. He didn't remember to submit his assignment. Gitu. Kalian perhatiin kan, dia sebenarnya pilihan jawaban D ini tidak terdengar sama dengan apa yang diomongin sama si woman. Cuman pokoknya atau poin utamanya itu sama. Poin utama dari kalimat yang diutarakan si woman ini sama dengan yang ada di pilihan jawaban D itu sama poinnya. Nah, kayak gitu yang aku maksud tadi. Kita nggak bisa kayak cuman denger apa yang diomongin sama orang kedua, terus kita cari langsung jawabannya yang persis sama dengan yang kita dengar. Itu pasti kita nggak akan ketemu. Jadi kita perlu nangkep maksudnya maksud jawabannya itu apa, kita cari poin utamanya, baru bisa kita cocokin sama pilihan jawabannya, yang mana yang poinnya itu sama. Gitu ya. Ini untuk skill 1. Nah, ini balik lagi. Yang penting itu adalah second line of the conversation, karena biasanya itu yang mengandung jawabannya itu. Terus kalau misalnya kalian panik nih, mungkin awal-awal kan panik ya, terus nggak ngeh nih yang diomongin sama orang pertama apa gitu, nggak masalah, santai aja, karena mungkin memang jawabannya biasanya itu kan bukan di apa yang diomongin orang pertama, jadi fokusnya ke orang kedua aja, nggak apa-apa, nggak usah panik. Terus, nah ini bagus nih tipsnya di sini. Repeat the second line in your mind as you read through the answers in the text. Jadi sambil kalian baca pilihan jawabannya, itu kalian
ulang-ulang lagi dalam pikiran kalian. Oke, tadi tadi woman-nya bilang pokoknya si Billy nggak ngumpulin tugas. Oke, dia nggak ngumpulin tugas. Yang mana ya pilihan jawabannya yang ngomong kalau dia nggak ngumpulin tugas. Oh, yang D. Nah, itu jadi perlu diingat nih tadi yang diomongin sama orang kedua itu apa. Begitu. Oh ya, FYI, ini materinya aku ambil dari buku yang sudah membantuku untuk dapat nilai TOEFL bagus gitu. Dulu aku belajar pakai buku ini pertama kali waktu SMA, dan waktu itu TOEFLku di atas 550 langsung dengan buku ini. Makanya menurutku akan lebih enak kalau kita belajarnya per strategi kayak gini dibandingkan dengan mungkin per topik ya, per topik apa ya, kayak misalkan apa sih, misal past tense atau terus present tense gitu. Nah, soalnya kan kalau TOEFL itu soalnya kan nggak ini ya, nggak 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 secara menyeluruh gitu, dia pasti spesifik, detail, dan banyak gitu yang diteskan atau yang diujikan, itu banyak hal gitu. Jadi kalau belajar satu-satu per topik gitu, menurutku nggak apa sebenarnya kalian belajar kayak gitu, cuman kalau waktunya mepet itu kusarankan jangan, lebih baik belajarnya per strategi kayak gini, jadi lebih lebih cepat aja gitu belajarnya. Itu intermezzo sedikit. Terus oke, lanjut skill 2. Nah, choose answers with synonyms. Tadi ya balik lagi, cari kata yang maknanya mirip tapi biasanya dia terdengar berbeda dengan apa yang ada di audio. Nah, ini contohnya udah aku highlight. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. Just started working, baru aja mulai kerja, gitu ya. Nah, di sini pilihan jawaban yang benar adalah ya yang aku highlight ya. She began a new job. Nah, di sini kan sangat berbeda ya, terdengarnya sangat berbeda antara yang ada di audio dengan di pilihan jawaban. Mungkin kalau kalian cuma mendengarkan jawabannya aja, ya maksudnya mendengarkan audionya aja, tanpa ngeh kalau harusnya kalian memilih pilihan jawaban yang mengandung sinonimnya, bukan yang terdengar sama gitu. Kalian bisa jadi terkecoh untuk menjawab pilihan jawaban D. She bought a real estate agency. Karena real estate agency itu ada di audio, dibilang sama si man ini. Jadi bisa jadi kalian terkecoh kalau kalian nggak hati-hati. Makanya pokoknya pilih jawaban yang mengandung sinonim dari apa yang kalian dengar, tapi jangan memilih jawaban yang terdengar sama atau terdengar sama persis gitu, atau mirip dengan apa yang kalian dengar di audio. Kalau yang A juga ada real estate-nya, yang C juga ada real estate-nya gitu. Sama kan, semua ada real estate-nya. Yang nggak ada real estate-nya cuma yang B. Berarti itulah jawaban yang benar. Gitu. Itu yang penting. Terus, oke, udah. Lanjut skill yang berikutnya 3. Avoid similar sounds. Nah, balik lagi. Pokoknya jangan memilih suatu pilihan jawaban hanya karena dia terdengar mirip dengan apa yang kalian dengar di audio. Nah, contohnya ini. He was searching for a new apartment. Oke, apartment ya, apartment. Sekilas dia mirip dengan department. Searching itu mirip juga dengan research, ada search-nya sama kan. Terus church, nah church itu juga terdengar mirip dengan search. Dan appointment itu juga mirip dengan apartment. Nah ini, jadi kayak gini-gini tuh pasti ada aja di TOEFL. Jangan sampai kalian terkecoh gitu ya. Pokoknya pilih pilihan jawaban yang nggak terdengar sama dengan apa yang ada di audio. Karena kalau di sini contohnya he was searching for a new apartment, berarti kan mencari tempat tinggal baru gitu kan. Nah, jadi jawaban yang pas adalah B. He was looking for a place to live. Dia mencari tempat untuk tinggal. Gitu. Terus, nah ini pengingat lagi, pokoknya jangan memilih pilihan jawaban yang terdengar sama persis dengan apa yang ada di audio. Begitu. Oke, sebelum masuk ke yang berikutnya nih, kelompok berikutnya, skill atau ya bagian nomor 2. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh loh, kalian nanya dulu.
Ini Kak, Hmm. memang kan soalnya berangkat dari easy to difficult. Mm-mm. Tapi kadang-kadang karena telinga belum panas, Mm-mm. kadang-kadang connect-nya waktu udah ke soal yang kelima. Oke. Jadi kesannya kayak lebih mudah, agak sedikit lebih mudah yang di akhir daripada yang di awal. Hmm. Karena apa istilahnya nih, telinga belum panas Kak. Oke. Iya sih, bener sih, bener. Terus selain itu juga, ini aku sambil inget-inget dulu waktu ngerjain tes TOEFL ya. Ini mungkin kakak juga pernah mengalami karena udah pernah ngambil tes TOEFL. Jadi di tengah-tengah mengerjakan, entah soal nomor berapa gitu, tiba-tiba hilang fokus gitu. Terus eh, nggak ngeh, tadi tuh apa ya yang diomongin di audio kok nggak nangkep gitu. Padahal cuman hilang fokus itu kayak sepersekian detik, tapi itu mempengaruhi kita mungkin bisa sampai 1 sampai 2 soal gitu. Jadi nggak ngeh harus menjawab yang mana gitu. Itu jadi memang menurutku itu salah satu alasan kenapa listening ini diteskan di awal juga gitu. Maksudnya dari rangkaian tes TOEFL dia yang diujikan di awal supaya harapannya kita masih fresh gitu ya, masih benar-benar konsen gitu. Tapi ya balik lagi sih, apa namanya, kita kan bisa aja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Masih tadi yang dibilangin kataku tadi benar, bisa jadi belum panas gitu awal-awal telinganya gitu ngedengernya. Nah makanya menurutku penting banget untuk sebelum hari kita tes itu banyak-banyakin latihan soal gitu. Terutama kalau listening, aku nggak tahu teman-teman udah punya atau belum ya buku dan buku latihan soal dan juga audionya gitu. Kalau misalnya belum punya, nanti mungkin di akhir pertemuan yang setelah pertemuan ke-8 gitu, mungkin aku bisa share. Nah, itu membantu banget kalau teman-teman bisa ngerjain soalnya sambil ngedengerin gitu. Jadi beneran harus ada apa ya, saya simulasi lah, teman-teman simulasi ngerjain soal TOEFL. Jadi ngerasain kayak gimana sih nanti. Jadi terbiasa juga dengan apa maksudnya, mungkin logat bahasa Inggris yang digunakan di audio gitu, atau kecepatannya biasanya ngaruh juga nih. Mungkin kita biasanya dengar bahasa Inggris, orang ngomong bahasa Inggris dengan kecepatan yang ya mungkin hitungannya agak pelan gitu, tapi mungkin di audio waktu kita tes jadi rasanya kok cepet banget gitu. Nah itu ngaruh juga buat kayak gitu. Jadi perlu banyak familiarisasi gitu istilahnya, perlu banyak membiasakan diri supaya hasilnya nanti maksimal waktu tes gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, lanjut ke yang berikutnya, ke bagian kedua. Tadi aku minum dulu, teman-teman kalau mau minum, minum dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke who, what, sama where. Nah, ini adalah 3 pertanyaan yang biasanya ada aja gitu di listening part A. Gitu. Jadi kita perlu menyimpulkan siapa yang ngomong gitu, mungkin profesinya gitu ya, atau apa yang dibicarakan dan di mana setting dialognya ini. Kita masuk ke, nah sekarang di skill 4. Draw conclusions about who, what, where. Nih, jadi kita perlu menyimpulkan ini who, what, dan where ini dari audio yang kita dengarkan, karena biasanya jawabannya itu tidak apa ya, implied gitu. Jadi dia tersirat, nggak tersurat jawabannya. Jadi kita perlu membuat kesimpulan sendiri sebenarnya kayak gimana. Nah, contohnya ini. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? Nah, pertanyaannya tuh bukan apa yang dibicarakan oleh orang kedua, tapi siapa sih orang kedua ini? Nah, ini kan kita perlu membuat kesimpulan sendiri nih. Oh, oke. Jadi ada cewek, dia nanya nih ke seorang laki-laki, kan ada perempuan nanya ke seorang laki-laki, boleh nggak kasih tahu eh, apa tugas-tugas yang aku lewatkan gitu selama aku absen dari kelasmu. Terus ada si laki-laki ini bilang, oh kamu ketinggalan ini nih, ada 1 tugas sama 1 kuis. Nah, dengan percakapan seperti itu kan berarti kita
bisa menyimpulkan, oh ini antara student sama teacher percakapannya. Nah, sekarang tergantung naratornya nanyain siapa nih, nanyain si perempuannya atau nanyain si laki-lakinya. Nah, ternyata naratornya nanyain laki-lakinya, who is the man. Nah, jadi udah pasti di sini who is the man itu adalah a teacher. Gitu. Kalau pertanyaannya seputar kayak gini untuk drawing conclusions yang menarik kesimpulan gini, sebenarnya kita perlu mempertimbangkan apa yang diomongin sama orang pertama juga sih. Jadi bukan cuma orang kedua. Iya orang kedua iya jelas pasti emang clue-nya di situ. Tapi untuk menambah apa ya? Untuk menambah clue kita gitu supaya kita menyimpulkannya bisa lebih pas, bisa lebih yakin gitu. Perlu mendengarkan juga atau memahami apa yang diomongin sama orang pertama. Gitu. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini juga pertanyaannya sering banget ditanyain. What will probably happen next? Jadi, kira-kira habis ini bakal apa sih yang terjadi? Ini percakapannya. Are you going to read those books here in the library? Terus, ada laki-laki yang menjawab, I think I'd rather check them out now and take them home. Terus naratornya nanya, what will the man probably do next? Nah, jawabannya yang mana? Di sini balik lagi clue kunci jawabannya keywordnya pasti di orang kedua ya. Dia bilang kayaknya aku bakal ini deh, kayaknya aku bakal check them out now, maksudnya buku di perpustakaan itu dia apa namanya dia pinjem gitu, terus dia bawa pulang. Dia bilang kayak gitu kan. Berarti kemungkinan what will probably happen next kan? Kemungkinan setelah ini apa yang akan dia lakukan? Dia akan go to the circulation desk. Jadi dia akan menyerahkan buku-buku itu ke circulation desk. Terus dia bilang, Mbak saya mau pinjem bu, Mbak atau Bu atau Pak atau Mas, ini saya mau pinjem buku ini. Terus nanti didata, terus nanti abis itu dia pulang, baru deh dia baca di rumah. Begitu. Jadi kita perlu berpikir konteks atau situasi yang terjadi di percakapan itu seperti apa dan kira-kira setelah itu apa yang akan dilakukan oleh orang yang kedua berarti. Gitu ya. Berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang ada di sini adalah where does this conversation probably take place? Jadi di mana sih ini percakapannya terjadi di mana? Ini udah jelas banget ya, ada keyword, ada sand, ada water, kemudian ada suntan lotion. Suntan ini maksudnya ini apa? Sunblock ya. Sunblock. Lawannya sunblock, sorry, suntan. Berarti dia yang ini malah krim yang bikin tambah tan berarti. Berarti udah jelas ini di beach atau di pantai. B gitu jawabannya. Begitu untuk skill 4 ini. Jadi kita perlu menyimpulkan, ada pertanyaan-pertanyaan di mana kita perlu menyimpulkan sendiri yang ngomong itu siapa, apa yang akan dilakukan oleh orang ini berikutnya. Maksudnya berikutnya ini setelah percakapan ini selesai gitu ya. Terus juga di mana percakapan ini terjadi. Oke, lanjut ke skill 5. Listen for who and what in passives. Nah, passives nih, jadi kita udah masuk, ini sebenarnya ada sedikit materi untuk bagian, aku lupa, structure atau written expression, tapi pokoknya ini bagian grammar sebenarnya, passives. Jadi kalau kalian ingat ada passive voice, ada active voice, nah itu juga membantu kalau kalian paham itu, karena nanti untuk soal-soal listening itu ada juga tuh yang mengandung passive dan active, dan diujilah kemampuan kalian untuk membedakan kedua hal gitu. Karena kalau kalian belum begitu mahir atau belum begitu paham gitu ya tentang passive voice ini, nanti bisa jadi kalian kebingungan atau agak kesulitan gitu ya untuk memahami siapa atau apa yang terjadi. Bentar ya, aku ini dulu. Contohnya nih di sini. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? Nah, dia nanya imply. She got a new checking account. Oke, kalau dari sini, dari audionya kita bisa lihat artinya berarti kan dia dapat apa namanya, dia punya checking account baru. Biasanya kan kita saving account ya, tabungan gitu. Kalau dia
rekeningnya rekening buat cek, jadi bukan rekening buat nabung. She got a new checking account. Nah, tapi di pilihan jawaban itu, kalau kalian nyari yang ada kata ceknya nih, coba pilihan A, B, sama D, semua ada kata ceknya. Several checks, check up, check on the balance, gitu. Semua ada ceknya ya. Nah, yang nggak ada cuman C. C juga ada ceknya nih. Sorry, aduh. Iya, yang C juga ada ceknya. Cuman, nah ini nih. A new checking account was opened. Dia dibalik ke formatnya. Kalau di plus objek gitu kan ya. Kalau di ini di yang pasif itu formatnya adalah objek terus plus verb. Terus optional bisa jadi ada subjeknya juga di belakangnya, tapi kadang juga nggak ada, nggak apa-apa. Jadi objek plus verb aja cukup. Nah, di sini jawabannya itu yang seperti itu memang yang pasif, yang C. A new checking account was opened. A new checking account itu adalah objek, terus was opened itu adalah verbnya. Jadi objek plus verb. Kalau kalian perhatiin A, B, sama D ini semua kalimat aktif, yang C doang nih yang pasif. Gitu. Nah, jadi kalian perlu paham kalau dalam kalimat pasif itu apa yang terjadi dan kalimat aktif itu apa yang terjadi. Jadi jangan sampai ketukar gitu ya. Nah, ini ada semacam rumus gitu. Jika percakapannya atau dialog yang ada di audio itu ada yang mengandung passive statement atau ada yang mengandung kalimat pasif, biasanya jawabannya itu nanti berupa kalimat aktif. Begitupun sebaliknya. Kalau di audionya itu menggunakan kalimat aktif, biasanya jawabannya itu menggunakan kalimat pasif. Jadi tinggal dibalik aja sih, ditukar posisi subjek sama objeknya. Gitu. Nah, terus yang penting di sini adalah check carefully who or what is doing the action in these questions. Jadi jangan sampai kebalik subjek sama objeknya tadi. Harus paham nih kalian yang mana yang subjek, yang mana yang objek. Begitu. Oke, berikutnya adalah scale 6, listen for who and what in multiple nouns. Multiple nouns itu bisa bikin pusing karena kita bingung yang mana yang ngelakuin apa. Contohnya nih. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. Nah, ini ada dua orang nih, multiple nouns. Ada dua orang yang disebutkan di sini, Mara sama Robert. Nah, yang mana yang ngelakuin apa? Nah, ini perlu kita perlu kita pikirin lagi nih, gitu, apa yang terjadi sebenarnya. Dan di sini jawabannya adalah yang D. Mara took Robert's place in the band. Jadi replaced itu bersinonim dengan took someone's place, jadi menggantikan gitu kan, mengambil tempat siapa gitu kan, sama artinya dengan menggantikan. Nah gitu. Jadi bukan Robert yang baru yang jadi member baru, bukan Robert yang menggantikan Mara gitu. Bukannya Mara terus keluar nggak punya band lagi, nggak jadi anggota band lagi. Gitu. Jadi kalau ada ada dua noun yang lebih dari satu noun yang disebutkan di audio gitu, kita perlu dengerin baik-baik apa yang terjadi, siapa yang ngelakuin apa. Gitu. Nanti ini akan lebih seru saat kalian ngerjain kuis di akhir pertemuan ini. Jadi kalian benar-benar ngerasain nih mendengarkan audio yang kayak gimana gitu, sambil kalian melihat pilihan jawaban kira-kira yang benar yang mana. Gitu. Jadi pastikan kalian tahu siapa yang melakukan apa. Begitu. Oke, bagian kedua udah selesai. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh tanyain sambil kita break dulu sebentar. Maksudnya kalau mau minum boleh. Boleh kalau misalnya ada yang mau nanya. Kak, untuk yang pasif tadi Kak, apa mungkin terjadi seperti itu semua di soal TOEFL? Karena kan kalau memang seperti itu, triknya sangat mudah Kak, karena kita bisa melihat 3 pilihan semuanya aktif. Jadi ketika kita menemukan satu pilihan yang pasif, walaupun kita nggak dengar audio, kita tembak terus yang pasif tadi. Wah, bagus. Ini pemikirannya bagus sekali. Oke, jadi
Sebenarnya enggak ya, maksudnya enggak, istilahnya gini, skill 5 ya, ini skill nomor 5 ini akan, maksudnya akan kita gunakan itu atau akan berlaku tidak untuk semua soal sih memang. Jadi memang ada soal-soal di mana kita cukup fokus ke skill kayak tadi misalnya, mungkin perpaduan antara skill 1, 2, dan 3. Jadi kita nggak perlu perhatikan soal pasif atau aktifnya. Jadi nggak saklek gitu loh sifatnya. Ketika cuman pastikan aja ketika nanti misalkan di pilihan jawaban, mungkin nanti di pilihan jawabannya itu enggak 3 aktif plus 1 pasif kayak gini. Bisa jadi nanti semuanya pasif atau bisa jadi 2 aktif 2 pasif itu bisa jadi. Ini mungkin karena dia contoh soal ya, jadi dibikinnya gampang gitu. Cuman bisa jadi akan seperti itu, lebih bervariasi pilihan jawabannya. Yang penting adalah untuk skill nomor 5 ini, yang penting kalian tahu ketika kalimat pasif itu pertama strukturnya kayak apa. Jadi kalian bisa mengenali, oh ini kalimat pasif nih gitu. Itu dulu, perlu tahu strukturnya dulu. Terus yang kedua, kalian paham apa yang terjadi di situ, yang dimaksud atau yang yang ingin dikatakan oleh si pembicara ini, si speaker ini dengan menggunakan kalimat pasif itu apa. Kayak contohnya di sini, a new checking account was opened. Nah, kita tahu artinya adalah checking account yang baru sudah dibuka, gitu kan. Nah, itu artinya sama dengan apa yang dibilang di audio. Dia mendapatkan checking account baru. Gitu. Jadi yang penting kalian paham artinya dan nggak ketuker gitu. Misalkan subjeknya jadi objek atau objeknya jadi subjek, nah nggak ketukar itu. Yang penting itu aja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, bagian ketiga. Negatives. Nah, negatives ini. Nah, ini nih seru banget nih. Aku suka negatives karena ini punya apa ya? Ntar, aku tuh kadang karena ini aku membaca bahasa Inggris gitu. Terus aku harus menjelaskan apa yang aku baca. Jadi kadang ini loh, keselip kayak aku mau mengubah otakku untuk menjelaskan menggunakan bahasa Inggris itu kayak belibet banget gitu. Karena di otakku tuh mikirnya pakai bahasa Inggris karena aku lagi baca bahasa Inggris gitu. Jadi harap maklum kalau bahasanya kadang-kadang jadi belibet ya. Nah, jadi negatif ini seru karena sangat mengecoh, lebih mengecoh lagi. Nih, pertama ya, skill 7 nih. Listen for negative expressions. Nah, yang dimaksud negative expressions itu apa sih? Jadi, nah, ini masuk ke contohnya dulu aja biar gampang. Nih, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. Nah, what does the woman say about the trip? Nih, ini contoh negative expressions. They didn't drive slowly. Mereka enggak nyetir dengan pelan. Enggak nyetir dengan pelan berarti artinya adalah nyetir dengan cepat, ya kan? Bener kan? Nah, berarti jawabannya antara A, B, C, D, yang benar adalah yang A. They drove rather quickly. Mereka menyetir cukup cepat. Gitu. Jadi, kalau ada negative expressions kayak gini, kita perlu beneran mikir gitu loh. Tadi ini mengandung negative expression, berarti artinya adalah sebaliknya. Kalau dia nyetirnya nggak pelan, berarti kan dia nyetirnya cepat. Oke, berarti jawabannya adalah dia nyetir cepat. Jadi jangan jawabnya malah yang B. They couldn't have driven more slowly. Mereka nggak bisa nyetir lebih pelan lagi. Kalau mereka nggak bisa nyetir lebih pelan lagi, berarti mereka nyetirnya udah paling pelan, gitu. Ya kan? Nah, ini perlu pakai logika lagi nih, kalau untuk di skill ya untuk bagian 3 yang negatif ini perlu lebih pakai logika lagi. Itu ya. Jadi biasanya nih the most common kind of correct response to a negative statement. Jadi biasanya kalau di audio itu ada negative statement kayak gini, they didn't drive slowly, kan ada kalimat negatif gitu di situ. Biasanya jawabannya itu nanti adalah kalimat positif yang maknanya berkebalikan gitu. Karena kan kalau di atas di audionya kan nggak pelan, berarti itu kan kalimat negatif. Terus jawabannya adalah bentuk positifnya, yaitu cepat. Dan itu kan opposite-nya kan, antonimnya gitu.
Jadi seperti itu untuk negative expressions. Nih contohnya lagi. Biasanya sih expression yang gampang banget dikenali sebagai negative expression gitu ya, itu kan tinggal ya pokoknya semua kalimat yang ada imbuhan nt-nya atau not gitu. Contohnya di sini, Tom is not sad about it. Sad berarti happy. Nah, itu kan ya umumnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang lain expressionnya. Contohnya nobody, no, and none, nothing, never. Nobody arrived on time. Kalau nobody arrived on time berarti semuanya telat, ya kan? Tidak ada yang datang tepat waktu. Berarti semuanya telat. Kayak logika matematika ya. Terus Sal never works hard. Sal tidak pernah bekerja keras, berarti dia males gitu. Tidak pernah bekerja keras berarti dia males. Jadi perlu ada itu tadi balik lagi harus di logika lagi apa yang ada di audio. Berikutnya ada namanya negative prefixes. Jadi apa sih awalan ya namanya awalan dari kata. Biasanya kalau negative prefixes itu awalannya itu pakai an, in atau this. Contohnya disturb. Nah, kan biasanya ini karena aku posisi lagi di hotel ya. Biasanya ada tulisan do not disturb gitu. Nah, itu berarti disturb itu artinya adalah hal yang negatif, yaitu mengganggu. Terus di sini ada in. Contohnya, nah ini insane. Insane itu artinya not sane, berarti crazy. Gitu. Kalau contohnya unemployed. Nah, tidak punya pekerjaan, unemployed. Pengangguran kan unemployed. Nah, kayak gitu. Jadi, biasanya prefixes atau awalan an, in, sama this itu juga merupakan bentuk dari atau expression dari kalimat yang negatif. Jadi nanti correct answer-nya tinggal kalian cari antonimnya aja. Atau ya ini di logika dulu. Not sad berarti happy. Not sane berarti crazy. Nobody on time berarti everybody late. Oke, lanjut ke skill 8. Nah, tadi kan negative expression. Sekarang, kalau dia double negative expressions, nggak pusing. Jadi, nah sebenarnya lebih gampang sih kalau double negative expressions. Kenapa? Karena kalau ada dua hal yang negatif, dua kata negatif atau dua ekspresi negatif, berarti artinya dia positif. Gitu. Paham kan? Jadi sama kayak apa namanya? Ada orang yang bilang minus plus minus itu nanti plus ya kan minus ditambah minus sama plus beda ya enggak kayak gitu juga sih. Cuman intinya kayak gitulah. Jadi nih contohnya nih. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. It isn't impossible. It's not impossible. Nah, isn't itu negative expression tadi. Impossible, awalan itu juga merupakan apa namanya negative expression ya. Jadi ini negatif ketemu negatif. Isn't impossible. Jadi ini tuh artinya kalau di Indonesia aneh sih sebenarnya. Enggak mungkin gitu. Kan enggak mungkin untuk konser itu terjadi atau konser itu diadakan. Jadi minus ketemu minus akhirnya jadi plus. Jadi kalau it isn't impossible artinya dia possible gitu. Enggak kan isn't tuh enggak, terus impossible tuh enggak mungkin. Berarti enggak mungkin. Enggak mungkin tuh berarti kan mungkin. Jadi dia possible. Berarti jawabannya adalah yang C. The concert might take place. Gitu. Jadi jangan sampai bingung untuk menyimpulkan hal seperti ini. Karena soal kayak gini itu sangat mungkin muncul. Ada double negative expression. Nih contohnya. He didn't like the unclean office. Dia nggak suka kantor yang nggak bersih. Nah tuh. Dia nggak suka kantor yang nggak bersih. Nggak suka kantor yang nggak bersih berarti dia sukanya kantor yang bersih. Gitu. Terus, two negative verbs. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Hari itu nggak bersalju, nggak turun salju. Jadi mereka nggak pergi ke gunung. Artinya kalau kayak gitu, kalau hari itu bersalju, mereka pasti akan pergi ke gunung. Gitu. Jadi dibalik gitu. Terus neither or not either. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Sue gak suka film itu dan Mark pun juga.
Mark pun juga tuh maksudnya Mark pun juga nggak suka gitu. Jadi dua orang ini sama-sama nggak suka movie-nya, sama-sama nggak suka filmnya gitu. Itu kalau double negatives gitu ya. Jadi enggak ketemu enggak itu berarti iya. Negatif ketemu negatif itu berarti positif. Gitu. Terus selanjutnya skill 9. Kalau tadi kita udah bahas negative expression, terus double negative expression, sekarang almost negative expression. Jadi kalau almost negative ini, dia itu dikategorikan sebagai sesuatu yang hampir negatif, tapi sebenarnya enggak negatif. Masih positif, cuman udah hampir negatif. Jadi contohnya seperti ini. Were you able to pay the electric bill? Bisa nggak kamu bayar, istilahnya kayak kamu bayar itu, bayar listrik. Kan listrik nggak cuma perbayarannya, listrik kan ada yang pasca bayar gitu. Jadi kamu bisa nggak bayar ini, bayar listrik yang pasca bayar, ketagihan listrik, bisa nggak? Terus dia bilang, I had barely enough money. I had barely enough money. Terus naratornya nanya, what does the man imply? Apa sih maksudnya si man ini? I had barely enough money. Nah, ini kalau di Indonesiain tuh artinya, uangku tuh nyaris nggak cukup. Nah, tuh, coba kita telah bahasa Indonesia dulu ya. Uangku nyaris nggak cukup. Aku nyaris nggak punya cukup uang. Aku nyaris nggak punya cukup uang. Kalau nyaris nggak punya cukup uang, berarti sebenarnya uangnya itu masih cukup. Cuman kayak dikit lagi, itu udah bakal nggak cukup. Jadi, ngepas banget gitu lah istilahnya uangnya. Iya kan? Kayak gitu kalau di Indonesia ini ya. Kalau kita telah bahasa Indonesianya. Nah, sama bahasa Inggrisnya pun juga kayak gitu artinya. I had barely enough money itu berarti jawabannya yang C. He paid the bill but has no money left. Jadi uangnya tuh ngepas banget untuk bayar bill. Kalau billnya lebih tinggi sedikit aja atau lebih, maksudnya nominalnya lebih besar sedikit aja, itu dia bakal nggak bisa bayar karena uang dia memang nggak ada segitu. Nah, ini yang dimaksud dengan almost negative expression. Jadi hampir negatif, hampir nggak punya uang, hampir nggak cukup uangnya kalau di contoh soal ini, tapi masih bisa dia bayar. Cuman nggak ada sisanya aja gitu. Has no money left. Seperti itu kalau almost negative. Apalagi sih contoh almost negatif? Nah, banyak. Ada yang artinya hampir nggak ada yang artinya hampir nggak pernah gitu. Kalau almost none atau hampir nggak ada gitu ya. Hardly, barely, scarcely, only. Nah, ini contoh. There is hardly any food in the refrigerator. Berarti nyaris nggak ada makanan di kulkas. Nyaris nggak ada makanan, berarti sebenarnya ada tapi dikit. Kan nyaris nggak ada, mungkin cuma satu, terus cuma sepotong doang misalkan. Nah, itu kan kita bisa bilang nyaris nggak ada makanan di kulkas. Masih ada tapi sedikit. Jadi bukan berarti nanti di pilihan jawaban kalian milihnya jawaban yang nggak ada makanan tersisa di kulkas. Nah, itu beda arti soalnya. Nyaris nggak ada sama nggak ada itu beda. Terus yang berikutnya, rarely atau seldom. He rarely drives to work. Dia jarang mengemudi ke tempat kerja. Bukan berarti dia nggak pernah. Pernah dong. Cuman dia jarang aja. Ya kan? Jarang sama nggak pernah itu kan beda. Seperti itu. Terus satu lagi untuk negatives itu adalah listen for negatives with comparatives. Nah, ini udahlah negatif. Terus ada comparison-nya, jadi ada perbandingannya. Maksudnya gimana sih? Jadi kalimat yang ada negatifnya, ada negative expression-nya, sama ada komparatifnya, itu tuh maknanya adalah superlatif atau sangat-sangat sangat amat gitu. Contohnya nih, biar paham konteksnya. What do you think of the new student in math class? Nah, menurutmu gimana sih itu anak baru di kelas matematika? Terus jawabannya ini, no one is more intelligent than she is. Nggak ada yang lebih pintar dari dia. Tuh, nggak ada yang lebih pintar dari dia. Meaning, atau artinya adalah dia yang paling pintar. Ya kan? Nggak ada yang lebih pintar dari dia. Jadi, jawabannya yang D. She is the smartest student in the class. Bukan sebaliknya. Kalau yang C sebaliknya, other students are smarter than she is. Berarti dia yang paling bodoh kalau kayak gitu. Sementara ini arti apa namanya yang dibilang sama si laki-lakinya adalah
No one is more intelligent than she is. Gak ada yang lebih pintar dari dia. Artinya, dia yang paling pintar. Itu makanya kalau menurutku yang bagian negatif ini sebenarnya lebih ke kita bisa lebih ke main logika gitu. Kita bisa paham logika di balik kata-kata ini apa enggak. Nah, contoh lagi ya nih, ada beberapa komparatif lagi. Tadi kan more intelligent. Terus ada juga bisa pakai akhiran itu juga yang dimaksudkan untuk membuat comparison. He couldn't be happier. Nih, kalau he couldn't be happier itu berarti kan artinya dia nggak bisa lebih senang lagi gitu. Kalau di Indonesia ini ya, dia nggak bisa lebih senang lagi. Kenapa kok dia nggak bisa lebih senang lagi? Karena dia emang udah sangat amat senang gitu. Kan he is extremely happy. Dia udah sangat amat senang, jadi nggak mungkin dia bisa lebih senang dari itu lagi. Gitu. Itu maksudnya apa namanya negative expression, tapi dalam bentuk komparatif atau perbandingan. Contoh yang berikutnya nih, no one is more beautiful than she is. Nggak ada yang lebih cantik dari dia. Jadi dia yang paling cantik. Gitu. Oke, itu bagian ketiga, udah selesai. Nah, sejauh ini, apakah sudah pusing? Karena bagian negatif ini pusing. Oh, bentar. Ini ada pertanyaan dari Kak Arun nih di kolom chat. Aku sambil baca ya. Sambil nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya setelah ini, nanya aja nggak apa-apa. Kak, apakah ada kemungkinan pertanyaannya mengandung kata imply oleh narator? Sudah pasti jenis soal dan jawabannya pasif dan aktif. Enggak juga sih. Enggak selalu. Enggak selalu yang ada kata imply-nya itu pasti apa ya? Skill yang diujikan di situ adalah enggak selalu sih. Bisa jadi skill yang lain. Jadi yang penting kita tahu aja kalau imply itu berarti artinya sesuatu yang tersirat. Berarti kita harus mengambil kesimpulan sendiri gitu. Sama kayak tadi yang bagian kedua yang tentang draw conclusions of who, what, and where itu juga sebenarnya imply. Bisa jadi nanti pertanyaannya si naratornya adalah imply. Ada kata imply-nya juga. Pokoknya apapun yang menuntut kita untuk membuat kesimpulan sendiri, maksudnya jawabannya itu nggak jelas tergambar gitu, nggak jelas dipaparkan atau diomongin sama si orang yang ngomong di audio, itu berarti pasti akan ada kata imply. Itu Kak Arun. Oke, ada yang mau nanya seputar tadi bagian ketiga negatif? Ini Kak, kadang-kadang karena kebanyakan skill, waktu tes realnya nanti nggak peduli lagi skill apa, pokoknya cari yang benar aja lah. Nah, itu bagus. Itu bagus. Jadi sebenarnya kalau aku ya, ini aku kasih tahu aku dulu belajarnya kayak gimana. Jadi aku kan belajarnya juga ngikutin ini kan, skill 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai ini tuh totalnya skillnya BTW sampai 27 kalau nggak salah, untuk listening keseluruhan ya, ada 27. Itu tuh nanti pada realitanya, ketika kalian ngerjain soal, itu tuh kalian nggak akan ingat ini skill yang dipakai tuh skill nomor berapa, itu nggak akan ingat. Karena yang kalian ingat itu adalah apa yang udah kalian pelajari, udah tahu nih skill-skillnya kan udah dipelajari nih, udah ingat apa aja, udah paham kayak gimana, tinggal nanti penerapannya di soal seperti apa. Jadi nanti emang kayak gitu, nanti kalian akan fleksibel, lihat deh, nanti kalian akan fleksibel tahu sendiri nanti, oh ini jawabannya ini. Kadang-kadang kalian nggak ngeh, kalian bisa tahu jawabannya ini, itu karena kalian udah belajar skill yang mana, tuh kadang nggak ngeh gitu. Jadi justru kalau kalian udah sampai di titik itu, udah nggak ngeh lagi ini skill apa, skill berapa gitu, itu berarti kalian udah bener-bener paham sama materi yang apa namanya yang ada, yang kita pelajari hari ini gitu. Tujuannya sampai situ Kak, memang kayak gitu. Oke, nih terakhir untuk bagian terakhir hari ini apa namanya tentang functions. Nah ini aku ingat nih, biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya ini ya, sebelum-sebelumnya aku ajar, murid-murid yang sebelumnya aku ajar, atau apa sih namanya, menti lah ya istilahnya ya, mentor menti gitu. Yang apa namanya, belajar sama aku itu mereka pada terjebaknya itu kebanyakan di tadi bagian negatif, pertanyaan-pertanyaan yang tentang negatif tadi, sama di sini tentang functions. Jadi expressions of surprise, terus uncertainty sama suggestion, itu kalau agreement masih biasanya masih pada oke, masih pada ingat, masih paham gitu. Cuman untuk uncertainty sama suggestion sama surprise ini biasanya suka terkecoh gitu. Jadi
nangkepnya yang diomongin si pembicaranya adalah X. Padahal sebenarnya jawabannya yang benar atau makna sesungguhnya di balik itu adalah yang Y. Kayak gitu. Oke, kita pelajari bersama. Yang pertama, listen for expressions of agreement. Nah, mungkin kita taunya atau mungkin yang kita pelajari di sekolah gitu ya. Untuk expressions of agreement tuh ya pokoknya yes I agree gitu misalkan, atau I concur mungkin. Terus apalagi sih, I have the same idea atau I agree with you. Pokoknya seputaran itu aja lah Pak. Tapi sebenarnya expression of agreement itu ada banyak banget. Jadi jangan sampai ketika kalian ngerjain soal TOEFL itu kalian mendengar kalimat yang sebenarnya itu adalah expression of agreement, tapi kalian nggak ngeh kalau itu tuh expression of agreement. Jadi kalian mikir, hah ini maksudnya gimana ya? Contoh yang coba kita lihat. Nih, I think that the hypothesis is indefensible. Terus womannya bilang, so do I. Nah, kalau kalian belum ngeh, so do I ini adalah expression of agreement, kalian pasti bingung. So do I. Nah, so do I apaan gitu. Maksudnya apaan? Soalnya beneran loh, dulu itu waktu aku di kelas-kelasku yang sebelumnya, itu biasanya pada salah ngerjain waktu di kuis ya gitu ya. Itu salah ngerjain soalnya itu karena tipe soal yang kayak gini nih, yang jawabannya itu adalah ada orang yang ngomong so do I. Terus dia mikir, hah maksudnya apaan ya kalau kayak gitu? Nah, so do I ini maksudnya adalah dia itu pernyataan persetujuan gitu atau expression of agreement ini. Jadi kalau dia bilang so do I berarti dia punya pendapat yang sama dengan lawan bicara dia. Jadi di sini si woman itu punya pendapat yang sama dengan si man. Si man ini bilang I think that the hypothesis is indefensible. Udah nggak bisa digoyahkan, Pertahankan. maksudnya udah kayak gitu aja, nggak bisa dilawan, udah kokoh banget, kita nggak bisa nyari celahnya untuk nggak bisa, itu harusnya kan kayak gini, nggak bisa, emang udah pakem banget gitu, hipotesisnya emang udah tak terbantahkan. Nah, berarti jawabannya di sini adalah yang D. What does the woman mean? She agrees with the man. Dia setuju dengan apa yang dibilang sama si man ini gitu. Jadi bukannya A, she is unsure. Kalau ngomong so do I itu berarti bukannya dia nggak yakin. Nggak, dia justru yakin gitu. So do I. Aku juga tuh gitu. Terus juga kalau nomor yang B di hippopotamus behind the fence. Oh mungkin ini ya. Hippopotamus itu mungkin kayaknya sih ya, ini pilihan jawaban ini ada karena dia terdengar mirip dengan apa yang dibilang sama orang pertama. Terdengar mirip dengan apa yang dibilang sama si man. Soalnya hippopotamus mungkin sedikit mirip dengan hypothesis gitu ya. Terus behind the fence itu kan kayak ini kan di atas kan indefensible gitu kan, agak-agak mirip gitu. Nah ini berarti jawaban untuk mengecoh, jangan sampai dipilih. Terus yang C itu she thinks that the hypothesis can be defended. Nah, padahal kan jawabannya indefensible. In tadi artinya enggak kan, jangan lupa in itu ada di awal kata, berarti artinya itu adalah kalimat negatif. Berarti enggak apa. Tadi bukan yang C, jawabannya ada yang di agreement. Ini bentuk agreement with a positive statement. Gitu. So do I. Positif kan? Nggak ada not-nya, nggak ada nt-nya. Gitu. Tapi ada juga tuh agreement with a negative statement. Nah, ini contohnya. Nah, ini I don't think that our history teacher is very interesting. Menurutku guru sejarah kita nggak begitu menarik gitu. Maksudnya mungkin cenderung membosankan gitu ya. Terus si man ini jawab, neither do I. Menurutku pun enggak gitu. Neither do I itu artinya itu, menurutku pun enggak. Jadi artinya jawabannya sama. Maksudnya dia punya pendapat yang sama dengan si woman. Jadi bukan A ya. He disagrees with the woman. Enggak. Jawabannya justru yang C. He shares the woman's opinion. Dia punya pendapat, dia berbagi pendapat yang sama gitu. Dia punya pendapat yang sama dengan si woman gitu. Jadi agreement itu bisa jadi agreement dengan statement yang positif, contohnya so do I itu, atau agreement dengan statement yang negatif.
Neither do I. Nah, yang positif yang mana, yang negatif yang mana? Kayaknya dari di slide berikutnya sepertinya ada. Nah, agreement with positive statements itu contohnya ini. So do I atau me too. Nah, kalau me too kan gampang ya, kita emang udah biasa dengar gitu. Me too. Kalau ada yang ngomong me too berarti oh, dia setuju nih sama apa yang aku bilang. Nah, terus ada lagi nih yang agak beda. I'll say itu artinya juga sama. Itu artinya itu merupakan agreement juga. Sama you can say that again. Nah, ini artinya bukan you can say that again terus kamu bisa bilang itu lagi gitu. Atau maksudnya dia disuruh ngulangin apa yang dia bilang tuh enggak ya. Maksudnya bukan disuruh repeating gitu, enggak. Maksudnya you can say that again itu adalah dia setuju gitu. Kamu bisa bilang itu lagi itu berarti artinya dia setuju dengan apa yang diomongin sama lawan bicaranya. Atau bisa juga pakai isn't it gitu. Iya kan, isn't itu kalau di Indonesiain gitu. Iya kan gitu, isn't it? Terus satu lagi bentuk agreement with negative statements itu bisa pakai neither do I atau I don't. Seperti itu untuk yang agreement. Jadi nextnya nanti kalau misalkan pas kuis nanti ada audio, ada orang di audio yang ngomong so do I, udah tahu ya artinya apa dan jawabannya itu mengarah kemana. Jangan terus juga you can say that again juga udah tahu artinya apa. Jadi jangan jawab nanti malah nggak setuju dengan orang yang ngomong gitu. Maksudnya dengan lawan bicaranya jangan sampai jawab. Oke, next. Listen for expressions of uncertainty and suggestion. Nah, ini baru kita masuk ke yang uncertainty. Jadi, ini ekspresi yang menandakan orang ini ragu nih. Maksudnya, dia sebenarnya ragu sama, ragu dia tuh mau ngomong iya atau mau ngomong enggak. Atau bisa jadi ini bentuk suggestion atau saran. Gitu. Contoh ya. Ini adalah expression of uncertainty. Jadi, dengan mendengar ini kita nangkap kalau oh dia nggak yakin nih sama sesuatu. Contohnya nih, do you know anything about the final exam in physics? Kamu tahu nggak info apa gitu tentang ujian akhir subjeknya fisika gitu ya? Terus dia bilang itu tuh bakalan agak susah nggak sih gitu. Nah ada isn't it-nya di sini. Bakalan agak susah nggak sih? Nah, dia kan karena ada isn't it-nya itu, karena ada nggak sih-nya itu, jadi itu menandakan kalau dia sendiri itu sebenarnya nggak yakin gitu dengan apa yang dia bilang. Dia nggak yakin kalau itu tuh bakal susah. Dia tapi nggak bisa bilang juga kalau itu bakal mudah gitu. Jadi dia sebenarnya nggak tahu juga, gitu. Nggak yakin. Makanya di sini jawabannya antara A, B, C, D itu, the exam is not going to be too difficult. Dia kan ragu kan. She's positive that it's going to be hard. Itu juga enggak. Dia kan ragu. C, Kak. She thinks that it might be hard. Nah, bisa jadi susah kan. Kalau yang D, she has no idea about the exam. Itu sama sekali dia nggak tahu apa-apa. Tapi kan dia tadi udah ada hint tuh bilang, it's going to be rather difficult, isn't it? Berarti dia mengarahnya, pemikiran dia lebih ke, kayaknya bakal susah deh. Jadi yang C. Nah, ini balik lagi. Di sini, kalau kalian milih jawabannya C, itu akan ada skill lain yang tadi udah kita pelajari di awal, yaitu tentang memilih jawaban yang bentuknya sinonim. Karena di pilihan jawaban C ini nggak ada kata difficult, tapi adanya kata hard. Ya kan? Sementara, dan difficult sama hard itu artinya sama-sama sulit. Dia bersinonim kedua kata itu. Jadi itu. Jadi skill yang tadi udah dipelajari kita pelajari di awal itu akan terus kepake di skill-skill berikutnya. Jadi gitu, harus dipahami semuanya. Oke, berikutnya expression of suggestion. Kalau ini suggestion ya. Jadi dia menyarankan sesuatu. Di sini Man bilang, I'll never have time to type my paper tomorrow. Aku tuh nggak pernah punya waktu untuk nulis paperku besok gitu. Jadi mungkin dia niatnya mau ngerjain besok, tapi aku tuh nggak bakal punya waktu, nggak pernah punya waktu buat besok. Mungkin waktunya agendanya udah padat banget. Gitu. Nah, terus si womannya bilang, lah kenapa nggak sekarang aja ngerjainnya gitu? Kenapa nggak sekarang aja nulisnya? Kenapa harus nunggu besok gitu istilah. Nah berarti what does the woman suggest? Nah apa nih yang disarankan oleh si woman ini? Jadi kan dia menyarankan untuk
si man ini agar menulis atau menyelesaikan papernya itu ya sekarang aja. Jadi jawabannya itu adalah yang A, finishing the paper today. Gitu. Jadi ini lebih ke suggestion, menyarankan. Nah, kayak gini. Ini adalah contoh uncertainty sama suggestion. Ini contoh lainnya ya, uncertainty itu bisa pakai tadi kayak di contoh soal pakai isn't it gitu di belakangnya. Terus ada tag, ada tanda tanya. Terus as far as I know itu juga bisa. Sejauh yang aku tahu sih atau sepanjang pengetahuanku gitu. Itu juga bisa. Itu kan berarti menurut dia setahu dia kayak gini sih, tapi nggak tahu nih pastinya gimana. Gitu. Kita juga kalau bahasa Indonesia juga pakai itu dengan kita mengatakan kalimat itu atau apa namanya frasa itu juga sama. Artinya kan sepengetahuan kita kayak gitu. Jadi belum tentu itu benar-benar fix kayak gitu. Jadi cuman sepengetahuan kita aja. Jadi belum yang yakin banget gitu, belum juga. Terus contoh yang berikutnya adalah as far as I can tell. Kalau sejauh yang aku tahu sih, yang bisa aku bilang sih kayak gini. Kalau suggestion, contohnya tadi pakai why not, bla 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 gitu, atau let's bla 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 gitu. Yuk kita gini aja gitu. Itu kan memberikan saran ya, ajakan gitu. Yuk kita gini aja gitu. Expression of uncertainty and suggestion. Oke, ini adalah skill terakhir untuk hari ini berarti. Listen for emphatic expressions of surprise. Gitu. Oke, jadi kalau di sini, nah, when surprise is expressed, it implies that the speaker did not expect something to be true. Nah, ini aku ingat teman-temannya dulu aku di kelasku sebelum-sebelumnya itu banyak yang enggak ngeh kalau ini adalah expression of surprise gitu. Jadi sering ketipu gitu kalau ada soal yang ada expression of surprise. Jadi pastiin lagi nih, kalian paham kalau ada expression of surprise itu artinya dia nggak nyangka gitu. Dia nggak nyangka kalau sesuatu ini akan terjadi. Gitu ya. Itu poinnya surprise kan kayak gitu, namanya surprise kan kita nggak nyangka, kita nggak tahu kalau oh ternyata bakal kayak gini nih. Nah, coba kita baca sekarang. Did you see Paul driving around in his Mustang? Kamu lihat nggak si Paul ini nyetir atau dia berkendara berkeliling gitu ya dengan Mustang barunya. Mustang ini merek mobil berarti. Terus man-nya bilang, then he did get a new car. Nah, biasanya memang untuk expression of surprise ini tuh ada kata yang ditekankan. Ada yang lebih ditekankan biasanya. Itu untuk menandakan kalau dia itu emang kaget. Jadi kagetnya bukan yang wow, bukan ada kata wow-nya atau oh really, bukan yang kayak gitu. Yang diujikan di TOEFL. Itu juga expression of surprise, tapi yang diujikan di TOEFL itu bukan yang kayak gitu. Yang kayak gini, then he did get a new car. Dia ngomongnya kayak gitu, ada did-nya itu ditekankan. Nah, kalau gitu pertanyaannya naratornya, what had the man thought? Ingat kan, had itu ya ini sedikit sedikit review tentang past tense. Kalau past tense berarti sesuatu yang udah terjadi sebelumnya, gitu kan? Berarti kalau pertanyaannya what had the man thought, berarti apa sih yang sebelumnya dipikir sama si man ini, gitu. Yang sebelumnya terpikir oleh dia itu apa? Soalnya dia kan kaget si Paul ini tuh bisa keliling-keliling pakai mobil baru. Berarti dia kaget kalau si Paul itu bisa kayak gitu kan. Berarti kan dia awalnya atau sebelumnya mikirnya si Paul ini nggak antara dia nggak bisa beli atau dia nggak mau beli atau dia nggak bisa nyetir mungkin gitu sebelum baca pilihan jawabannya ya. Gitu. Nah, di sini pilihan jawabannya A, B, C, sama D. Berarti yang paling pas adalah yang D. Paul would not get a new car. Jadi sebelumnya, sebelum si woman ngasih tahu ke dia nih, ke si man itu berpikirnya Paul itu nggak bakal punya mobil baru. Soalnya dia bilang, then he did get a new car. Oh, berarti dia beneran toh jadi punya mobil baru. Jadi dia nggak nyangka. Awalnya dia berpikir si Paul itu nggak akan punya mobil baru. Tapi ternyata dia
jadinya punya mobil baru gitu. Jadi pertanyaannya bukan what is the man thinking ya, tapi what had the man thought. Jadi yang ditanyain di sini adalah apa yang dia pikirkan sebelumnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini ada beberapa contoh expression of emphatic surprise lainnya. Biasanya emphasisnya atau penekanannya itu pada ada verbnya sendiri gitu yang ditekankan. Contohnya di sini. Then he is here. Gitu. Is-nya yang ditekankan. Oh, berarti dia beneran di sini. Gitu. Berarti dia mikirnya orang ini nggak bakal ada di sini. Gitu. Sebelumnya dia mikirnya kayak gitu. Terus, then you can go. Oh, berarti kamu bisa pergi. Nah, berarti sebelumnya dia mikirnya si orang ini nggak bisa pergi, nggak bisa ikut. Gitu. Terus yang berikutnya, then you do play tennis. Nah, berarti dia awalnya mikirnya orang ini tuh nggak bisa main tenis gitu. Atau nggak main tenis. Kayak gitu ya. Bisa juga dalam past tense seperti tadi ya. Then she did read it. Ya benar. Berarti, oh dia beneran baca. Terus yang perfect tense. Then he has gone there. Oh dia udah pernah pergi ke sana berarti. Jadi sebelumnya dia mikirnya orang ini belum pernah pergi ke sana. Gitu ya untuk expressions of emphatic surprise. Nah, sudah selesai untuk materi hari ini. Cuman masih belum selesai sebenarnya. Jadi masih ada 4 skill lagi untuk listening part A. Kemudian nanti dilanjutkan listening part B dan part C yang tentunya jauh lebih menantang. Gitu. Nah, sebelum masuk ke kuis nih, habis ini kan kita agendanya kuis. Nah, sebelum masuk ke kuis, kalian ada yang mau ditanyain kah untuk bagian keempat tentang ini tadi, functions. Ada yang mau ditanyain? Oke, kayaknya udah pada paham, udah pada Ini nggak Kak, sabar. yang emphasize tadi berarti ada Oke. kata-kata then berarti kita dengar ya. Iya, biasanya di depannya ada then-nya dulu. Then, jadi Oke. kayak, oh jadi gitu. Kalau di Indonesia kurang lebih kayak gitu. Oh jadinya dia gini. Biasanya ada then-nya. Terus itu lagi, itu juga apa namanya? Ada ditekankan lagi untuk di biasanya kata-kata yang berupa be atau model gitu atau verbnya. Jadi kayak di sini is kayak yang di italic di sini di garis miring yang dimiringin is, can, do, did sama has gitu. Biasanya memang lebih ditekankan gitu. Jadi kalau mendengar kan kelihatan ya pasti orang ngomong terus ada satu kata yang lebih ditekankan. Nah, berarti biasanya sih kalau di TOEFL seingatku kata-kata yang maksudnya di audio TOEFL listening itu yang ada penekanannya gitu, itu kayaknya cuman buat menyatakan kalau dia tuh sebenarnya kaget gitu, sebenarnya itu surprise. Seingatku ya, kalau nggak salah. Jadi memang kalau udah ada penekanan berarti udah otomatis pasti tentang ini nih pertanyaannya gitu. Skill yang perlu kita pakai adalah yang ini. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Materinya sih udah selesai. Ini aku balikin lagi ke moderator ya, ke Kak Atin sama Kak Amel. Selanjutnya mau langsung kuis apa gimana? Aku sambil stop share dulu. Kuis. Oke, makasih banyak Kak Zafira. Mungkin karena udah jam segini juga ya bisa langsung dilanjut kuis aja. Gimana nih teman-teman di sini? Udah siap buat kuis? Boleh Kak. Oke, karena materinya masih hangat gitu ya. Siapa tahu karena masih hangat, masih nempel, nanti nilainya bisa dapat besar nih. Oke, langsung aja Kak, kuis. Oke, sebentar ya. Aku share dulu linknya. Agak nge-lag ini ternyata. Sebentar ya. Oke, Kak Zafira. Teman-teman izin ngingetin lagi ya teman-teman, kalau di sini kita akan ada weekly appreciation. Buat teman-teman yang belum aktif, jangan khawatir, karena teman-teman masih punya banyak kesempatan buat aktif, dan teman-teman bisa meraih nominasi most active in the class. Dan yang berhak meraih nominasi akan mendapatkan a certificate.
Kemudian teman-teman akan ada juga nominasi Top Quiz Score dengan peraih poin tertinggi pada setiap kuis. Kemudian yang ketiga ada nominasi Most Active in Social Media. Teman-teman di sini jangan lupa bikin story atau enggak upload di feeds IG tentang keseruan belajar di TOEFL Preparation Class ini. Oke, itu linknya udah aku share di kolom chat. Link Google Form ya teman-teman. Jadi kalian bisa akses dulu. Terus nanti tuh di halaman awal tuh bakal diminta untuk ngisi nama dulu. Nah, sekalian kalian bisa ngisi nama dulu, tapi jangan klik next dulu ya. Nanti klik nextnya kalau udah ada aba-aba gitu. Soalnya Boleh nanti aku akan play. di-share ke WA, Kak? Boleh Oh, di-share ke grup oh, WA, Kak? boleh, 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 boleh. Ini laptopku rada nge-lag. Boleh nggak minta tolong Kak Atin atau Kak Amel untuk nge-share linknya ke WA? Aku soalnya lagi nggak buka WA di ini di apa namanya di Chrome. Oke Terus nge-lag. Kak, siap. Oke, siap laksanakan. Sebentar ya, teman-teman. Oh, sepertinya udah ada yang share ya di WA. Ada teman-teman kita nih yang share. Ya, linknya sama itu teman-teman. Terima kasih sudah bantu nih, Kakak siapa. Tulisannya kayaknya huruf Thailand semua. Makasih ya, Kak. Oke, ya teman-teman isi dulu. Terus nextnya nanti kan ada suruh next gitu. Nah, nextnya tunggu dulu. Aku ada menginfokan dulu sebelum lanjut ke next. Oke, pastiin udah ngisi dulu. Oke, kayaknya udah pada ngisi semua ya. Harusnya udah pada ngisi semua. Jadi sebelumnya aku jelasin dulu di sini nanti akan ada 10 pertanyaan gitu ya. Jadi ada audio yang akan aku putar, aku share audionya. Maksudnya aku perdengarkan gitu ke teman-teman. Terus nanti sambil mendengarkan audionya, nanti teman-teman menjawab pertanyaan yang ada di situ. Gitu. Dan karena kalau di TOEFL itu memang audionya cuma diputar sekali ya. Jadi ya aku muternya sekali doang. Jadi nanti apa namanya dengan sekali putar itu ya teman-teman langsung mencoba menjawab gitu berdasarkan apa yang teman-teman. Terus ini nanti kan ada 10 soal itu tuh nanti audionya jalan terus gitu ya. Jadi audio untuk soal pertama nanti kan ada pertanyaannya apa. Terus nanti teman-teman ngejawab nanti akan langsung lanjut audionya ke yang berikutnya gitu. Jadi nggak apa namanya untuk satu soal tuh nanti ada satu file audio enggak. Ini apa namanya 10 soal ini file audio cuma satu gitu. Oke, sekarang boleh next. Ini akan aku share untuk audionya. Oke, teman-teman boleh next. Oke, selamat mengerjakan. TOEFL Review Exercise, Skills 1 through 13. Ntar, tes dulu. Udah kedengeran belum ya suaranya? Udah, Oke, udah. Kak. Udah Oke, ya? Kak. Oke, Ya. sip. Aku lanjutkan. Selamat mengerjakan. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Here are all your phone messages. I need to respond to these right away. What will the woman probably do next? Number 2. Can we meet next Tuesday at 3 o'clock? I'll have to check my calendar. What does the woman mean? Number 3. Did you have enough to pay for the bicycle? Only barely. What does the man mean?
Number 4. Did the television get fixed? I had Bob look at it, and now it works. What does the woman mean? Number 5. Did your new assistant do a good job today? I couldn't say that he was helpful. What does the woman say about the assistant? Number 6. Walk-through registration took me 3 hours to complete. Why not try registering by mail next semester? What does the woman suggest? Number 7. Were you able to get in touch with Paula? I wasn't able to give her a call because her number was unlisted. What does the man mean? Number 8. Did you have a problem when you arrived at the train station? There was nowhere to store my luggage. What does the woman mean? Number 9. I just sent in my forms to the psychology department. So you are going to major in psychology. What had the man assumed? Number 10. That exam couldn't have been more difficult. I'll say. What does the woman mean? Oke, udah selesai tuh. Kalau udah di submit ya. Mantap. Susah ya bagian akhir-akhir tadi. Aku sambil dengerin. Memang apa namanya perpaduan beberapa skill. Yang pertengahan juga agaknya lumayan susah ya, Kak. Kebetulan moderatornya tadi ikut ngerjain juga, Kak. Aku Oh ikut gitu. ngerjain. Oke. Kebiasaan nih Kak, nomor 1 selalu salah belum panas. Butuh waktu lama ya panasnya ya. Ya orang beda-beda sih. Oke, ini udah ada 13 respons. Oke, aku mau melihat-lihat. Woi, ada yang dapat ada yang dapat 70 nih. Loh, Kak Teguh dapatnya 70 nih, paling tinggi nih. Mantap kali. Tapi kebiasaan Cuman saya paling buruk, nomor 1 selalu salah Kak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nomor 2-nya habis itu benar. Nomor 1-nya aja yang salah. Oke. Emang kayak gini tuh nggak bisa ini ya, teman-teman nggak bisa sekali latihan terus langsung jago, terus langsung apa namanya, langsung bagus skornya tuh emang menurutku memang nggak akan kayak gitu. Jadi emang butuh banyak latihan. Jadi dengan kalian banyak latihan, banyak ngerjain soal tuh lama-lama jadi makin paham gitu kan, makin nempel. Oh kalau ada pertanyaan seperti ini berarti cara menjawabnya harus seperti ini. Kayak gitu. Jadi butuh jam terbang juga gitu. Jam terbang untuk latihan maksudnya. Banyak dengerin audio, banyak ngerjain soal. Jadi kalau yang sekarang menurut kalian skornya masih belum bagus gitu, santai aja. Kita kan masih belajar, masih butuh banyak pengulangan lagi emang.
Oke, di sini ada yang bilang, Kak, sinyal di sini nggak bagus. Wah, sedih sekali nggak bagus. Kalau misalnya kalian mau ngulang lagi nih, misalnya ya kalian memang mau ngulang lagi, ya kan udah ada masuk nih apa namanya submission kalian. Kalau misalnya kalian mau ngulang lagi, nanti aku ini aja, aku upload itunya audionya, terus nanti aku masukin linknya di description dari formnya itu. Jadi nanti kalian bisa ngerjain formnya lagi dengan ngeplay audionya sendiri. Kan biar nggak terganggu sama jaringan. Jadi kalian bisa ngerjain lagi dengan istilahnya apa ya, kondisi yang lebih sesuai gitu, kondisi yang lebih enak lagi buat kalian ngerjain. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir, aman aja. Oh, ini ada yang lagi di kereta. Oh, Kak Silmi. Oh, semoga selamat sampai di jalan ya, Kak. Lagi di kereta. Oke. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin aku kembalikan lagi waktunya ke moderator ya, ke Kak Atin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Zafira. Oke, sebelum ditutup nih. Oke, mungkin Kak Zafira, kalau misalkan ada acara, diperkenankan untuk meninggalkan Zoom, karena mungkin di sini masih beberapa menit lagi. Aku masih mau tanya nih sama teman-teman. Mungkin aku mau ini aja ya, mau ngomong dulu. Jadi kan kita jadwalnya itu sebenarnya Selasa malam sama Jumat malam. Cuman aku Jumat malam besok itu nggak bisa karena aku ada kegiatan di kantor gitu dari Jumat sampai Minggu. Dan itu malamnya, hari Jumat malamnya itu emang beneran nggak bisa aku nggak bisa meluangkan waktu untuk ngajar kayak sekarang ini nih. Jadi aku sebenarnya pingin menawarkan gitu ke teman-teman kalau misalkan Jumat malam itu diganti sama Kamis malam, kira-kira pada bisa apa enggak? Bisa Gitu. Kak. Nanti mungkin Kak Atin juga bisa ini ya, bisa nanyain ke teman-teman yang lain gitu. Pada enaknya pada gimana? Oke Kak, nanti aku ini teruskan lagi informasinya ke grup. Tadi kalau nggak salah ada yang angkat tangan ya? Ada saya, Kak. Oh iya, gimana? Ah, itu tadi yang audionya kan mau dikirim ulang. Terus ini Kak, saya mau minta kisi-kisi yang soal tadi itu, misal di nomor 1 skill apa, nomor 2 sampai nomor 10 itu skill-skill apa aja. Maksudnya saya mau ulang apa-apa aja sebenarnya skill-skill yang dipakai di dari nomor 1 TOEFL. sampai nomor 10 Oh ini. oke. Oke, berarti harus aku breakdown. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti aku mungkin aku tulis di ini ya, di soalnya. Jadi kan tadi tulisannya soalnya itu question 1 aja gitu. Nanti mungkin aku tulis question 1 dalam kurung skill berapa 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 gitu kali ya. Kak, itu Oke. bukunya Longman kan? Iya, betul. Longman. Kan Longman ada macam-macam nih. Aku ngambilnya Longman yang preparation. Ada yang introductory, ada yang preparation, ada yang complete test kalau nggak salah. Nah, aku ngambilnya yang preparation. Oke. Oke. Kak Atin mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Kalau mau dilanjutkan dengan teman-teman boleh. Makasih banyak ya teman-teman udah datang ke pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bareng-bareng bermanfaat. Gitu. Aku senang banget. Semoga sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam.